warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kemudian sholawat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sering bersholawat kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah kalian tentunya dalam keadaan baik dan bisa berpuasa. Nah anak-anak, Bu Esi akan menyampaikan 3 amalan utama di bulan Ramadan. Apa saja sih 3 amalan itu? Nah yang pertama, tingkatkan sholat. Tentu anak-anak Bu Esi dari kelas 1 sampai kelas 6 di rumah kalian suka melaksanakan sholat 5 waktu yang fardu. Ada sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah ketika bulan suci Ramadan tiba ini, kalau bisa jangan hanya sholat fardu aja yang kalian kerjakan, tingkatkan sholatnya dengan sholat sunnah yang lainnya kalian kerjakan. Contohnya sholat rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya, sholat sunnah duhanya, sholat sunnah tahajudnya, tarawihnya, sholat sunat hajatnya, ataupun sholat tasbihnya. Silahkan kalian kerjakan, tingkatkan amalan sholat kalian di bulan suci Ramadan ini. Bu Esi doakan mudah-mudahan kalian istiqomah dalam menjalankannya. Nah, amalan yang kedua yaitu banyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, kita sebagai orang Islam tentu punya kewajiban untuk belajar membaca Al-Quran meskipun ada anak-anak, sebagian anak-anak yang masih belajar Iqra. Nah, untuk anak-anak Bu Esi yang sudah bisa membaca Al-Quran, coba ditingkatkan lagi baca Al-Qurannya ketika di bulan Ramadan. Karena 3 amalan utama di bulan Ramadan itu, yang kedua adalah meningkatkannya bacaan Al-Quran. Nah kalau kalian misalnya dalam satu hari baca Al-Quran itu 2 lembar atau misalnya 5 ayat, 10 ayat, nggak apa-apa. Nah ketika di bulan Ramadan kalian tingkatkan baca Al-Qurannya, atau misalnya kalian punya niat nih di dalam hati, saya ingin hatam 1 kali di bulan Ramadan selama 1 bulan. Bu Esi punya tipsnya loh biar kalian bisa hatam dalam 1 bulan. Nah yang pertama, dalam 1 Al-Quran itu kan ada 30 juz nih. Kita bagi 30 juz dibagi dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan misalnya 30 hari. Nah dalam 1 hari itu berarti kita harus bisa baca 1 juz. 1 juz itu kurang lebih ada 10 lembar. Nah 10 lembar itu kalian bagi menjadi 5, karena kita sholat 5 yang fardunya 5 kali ya. Nah dalam 10 lembar itu kalian bagi 5, berarti setelah sholat subuh atau setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar, maghrib, dan isya, kalian baca hanya 2 lembar saja loh. Jadi insya Allah kalau kalian istiqomah dalam 1 hari itu kalian akan bisa membaca 1 juz. Nah dalam 30 hari kalian bisa baca 30 juz, yaitu hatam. Alhamdulillah, niatkan dari sekarang. Oke, kemudian amalan utama di bulan Ramadan yang ketiga yaitu infak. Nah kalian pasti familiar ya dengan kata-kata infak, dengan sedekah, infak. Nah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi sedekahnya seperti yang Nabi Muhammad katakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Nabi Muhammad itu seorang yang sangat dermawan. Nah ketika bulan Ramadan tiba, kedermawanan Nabi Muhammad ditingkatkan kembali, ditingkatkan lagi kedermawanannya. Nah kalian misalnya kalau dalam bulan biasa kalian suka berinfak atau bersedekah, ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Yang tadinya berinfak hanya 1 minggu, 1 kali dalam 1 minggu,
kalian bisa tingkatkan lagi. Bu Esi, saya tidak punya uang misalnya. Kalian bisa berinfak dan bersedekah bukan hanya dengan uang saja, tapi bisa dengan ilmu kalian, bisa dengan tenaga kalian, bisa dengan juga dengan tersenyum. Nah, kalau kalian berinfak dengan ilmu, misalnya di rumah kalian punya adik atau saudara yang bertanya kepada kalian tentang ilmu, tentunya harus kalian jawab kalau kalian bisa. Itu pun sedekah namanya. Ataupun misalnya suruh bantu sama orang tua, mama kamu siapkan untuk berbuka puasa, itu pun bantu orang tua, namanya sedekah juga dengan tenaga. Ataupun ya kalau misalnya kamu sedang lemas, nggak bisa bantu mama kamu di rumah dengan tenaga, dengan tersenyum pun itu sudah sedekah. Nah, itu ya anak-anak, yang dapat Bu Esi sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan untuk berbuka puasa. Bu Esi sarankan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Jangan lupa dibaca doa sebelum buka puasanya. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa sehingga mendapat predikat takwa sesuai dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.